それで結構です。何言って。だってこれしかお金を返す方法がないんですもの。それとも鈴井さんが払ってくださるとでも。いや、それは。はい、そうしますとまずは。申し訳ございません。メニューから通話料金の。はい、ありがとうございました。本日は湯佐川をお伺いしました。Minasan, ohayo gozaimasu. Nah, kalian udah lihat kan tadi scene anime di atas ini? Nah, kalian tahu kan nih, kalau ini itu mengandung ragam bahasa hormat Jepang loh, yang bernama Keigo. Nah, Keigo itu apa sih? Keigo itu ragam bahasa hormat Jepang. Itu kayak ada Son Keigo, Kenjogo, dan Tainego. Nah, Son Keigo ini adalah ragam bahasa hormat Jepang yang digunakan untuk menghormati lawan bicara dengan cara meninggikan lawan bicara. Kalau Kenjogo adalah ragam bahasa hormat Jepang, menghormati lawan bicara dengan cara merendahkan diri kita sendiri. Nah, kalau Teinego ini bahasa yang umumnya di Jepang yang kita pakai buat ke orang asing gitu ya, misalnya kayak mas, des, gozaimasu. Nah, berikut adalah contoh penggunaannya. Oh, Sacho, sukunote, moshi wake arimasen. Oi, sekali steo. Hai. Oke teman-teman, karena di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang Keigo. Di dalam Keigo itu ada, salah satunya adalah Son Keigo. Di video kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang Son Keigo, mulai dari verba khususnya, verba katareru, lalu contoh penggunaannya. Ya, langsung saja kita ke verba khusus Son Keigo. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang verba khusus Son Keigo. Pertama ada iku, kuru, iru. Nah, ketiga ini menggunakan irashaimasu. Taberu dan nomu menggunakan shiagarimasu. Untuk morau itu tidak ada ya teman-teman. Untuk iu menggunakan oshaimasu. Untuk shitteiru menggunakan gozonji desu. Untuk miru menggunakan goran ni narimasu. Untuk suru menggunakan nasaimasu. Kureru menggunakan kudasaimasu. Oke, untuk selanjutnya ada bentuk kata reru atau pasif, atau di bahasa Jepangnya ada ukemi. Nah, menurut orang Jepang dengan mengubah kata kerja ke dalam bentuk pasif itu akan memberikan nuansa hormat terhadap kata kerja. Untuk contohnya yaitu ada Shacho no okusan ga kono keiki o tsukuraremashita, yang artinya istri direktur membuatkan kue ini. Lalu yang kedua ada Buchou ga earkon o tsukuraremashita. Nah, artinya itu adalah kepala bagian menyalakan AC. Fario-san. Baik, Shacho. Shigoto wa wata ka? Sumimasen. Ima, chosabeka o omachi ni natte imasu kara, mada owatte imasen. Gambatte ne. Hai. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Levran Fasa Asuki Sion Ero di Sankyu Nihongo. Let's study Japanese together. Issho ni Nihongo benkyou shimashou. Sekarang saya akan menjelaskan verba Son Keigo dalam yang khususnya itu ke verba bentuk Renyoke, yang mana ini cukup simpel. Untuk mengubah kata kerja ke bentuk Renyoke itu tinggal ditambah o nani nani naru. Misalkan nih teman-teman, duduk, suaru, o suaru ni naru. Terus menunggu, o matsu ni naru. Sekarang coba teman-teman buat sendiri kata tatsu atau berdiri. 1, 2, 3. Ya, benar. O tatsu ni naru. Selain itu, ada juga prefix dan suffix. Untuk prefix itu biasanya kita menambahkan sesuatu, percikan-percikan di depan kata. Misalkan kata kangae jadi o kangae. Adik laki-laki ototo-san. Gitu, simple untuk prefix. Dan untuk suffix itu kebalikannya. Kita menambahkannya di belakang kalimat. Nah, biasanya itu kata-katanya itu ada sensei, ada sacho. Begitu, teman-teman. Jadi, misalkan nih, bentuk kata sensei ada Lefran sensei.
Ada misalkan kata Saco ada Fahril Saco gitu teman-teman. Gimana? Sekarang teman-teman udah tahu nih Song Keigo bentuk kerennya oke, suffix dan prefix. 1% lebih baik daripada sebelumnya. Terus semangat belajar. Left right fasa Sigi Sewan Aero sign out. See you. Ciao. の方だそうで、ご満足いただける最高のおもてなしをご用意させていただきます。 Nah, teman-teman di sini udah pernah dengar kalimat yang mirip-mirip dengan cuplikan anime tadi belum ya? Kalimat yang ada di cuplikan anime tadi disebut dengan Kenjogo. Apa sih itu Kenjogo? Dan apa bedanya dengan Sonkeigo? Jadi, Kenjogo itu adalah salah satu ragam hormat dalam bahasa Jepang di mana kita merendahkan diri, sementara Sonkeigo itu sendiri adalah meninggikan lawan bicara. Nah, Kenjogo ini menyebabkan beberapa perubahan dalam kata kerja. Contoh-contohnya adalah suru menjadi itasu, iku menjadi mairu, kuru menjadi ukagau, taberu menjadi itadaku, miru menjadi haiken suru. Sebagai tambahan, kata kerja yang berakhiran dengan suru atau itasu ditambahkan o atau ku di depan kata kerjanya. Sebagai contohnya adalah okiki shite mo ii desu ka? Berikut adalah contoh percakapan menggunakan Kenjogo. Ah, Minato-san, shiryou mada korimasen node omatase kudasai. こちらです。あなたにお任せするのはこの学園で働いている教職員の子供たちです。え？働く女性教職員のためにこの施設を作ったものの予算が追いつかず人手不足でした。ならば学園の生徒に手伝いをしてもらおうとベビーシッター部なるものを立ち上げようとなさっていたのが理事長のご子息夫婦なのです。ですが誰が入んのそんな部。子供の面倒見る部活ねえわ。残念ながら生徒が集まらず実現には至らなかったのですが、おばあさんはその部を作るために僕らを呼んでくれたんですね。はい、とんだ貧乏くじで申し訳ございません。あ、いえ、俺そのベビーシッター部の部員第1号として精一杯頑張らせてもらいます。俺たちを呼んでくださったことも感謝してるとおばあさんに伝えてください。 Dari cuplikan video anime sebelumnya, pasti kalian sudah tidak asing bukan? Dengan percakapan bahasa Jepang yang di akhir percakapan itu ada kata des, mas, dan gozaimasu. Itu dikarenakan dalam bahasa Jepang ada yang namanya teinego loh. Teinego itu apa sih kak? Nah, teinego itu terdiri dari dua kata, yaitu teine yang artinya sopan atau santun, dan go yang artinya bahasa. Jadi, bisa dikatakan, teinego adalah bentuk bahasa untuk mengungkapkan perasaan hormat sopan santun kepada lawan bicara. Nah, teinego sendiri digunakan oleh pembicara untuk memberikan kesan sopan dan santun tanpa merendahkan dan meninggikan derajat kepada lawan bicara. Untuk contoh kalimatnya itu ada, Kyou wa totemo atsui desu. Sushi o tabemasu. Hoka ni kini naru ten wa gozaimasu ka? Dan untuk contoh kalimat percakapannya sendiri ada seperti ini. Sumimasen, terebi no uriba wa nangai desu ka? Ah, 3階でございます。